Seorang OB tampan bernama Randy selalu diremehkan sejak hari pertama ia bekerja. Manajer angkuh bernama Vina tak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkannya, membuat semua karyawan ikut menertawakan Randy. Namun, di balik hinaan itu, ada sosok CEO cantik bernama Laras yang diam-diam memperhatikan ketulusan dan kerja kerasnya. Tak ada yang menyangka, dari seorang OB sederhana yang diremehkan, Randy justru perlahan menjadi pria yang mengubah pandangan semua orang, dan bahkan berhasil merebut hati sang CEO. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu, suasana kantor megah milik PT Graha Cemerlang terasa sibuk. Para karyawan dengan pakaian rapi hilir mudik membawa berkas, sementara aroma kopi memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, seorang pria muda dengan wajah tampan namun sederhana berjalan gugup sambil membawa sapu dan ember pel. Dialah Randy, office boy baru yang baru saja diterima bekerja. Seragam birunya masih terlihat kaku, menandakan ia benar-benar orang baru. Tatapan beberapa karyawan yang meliriknya penuh meremehkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Sayang banget ya, seganteng itu cuma jadi OB. Hahaha, iya, kalau gantengnya dipakai jadi model, pasti lebih berguna. Randy hanya tersenyum kaku, berusaha menahan rasa malu. Ia tidak peduli meski jadi bahan gunjingan, yang penting ia bisa bekerja dengan jujur untuk membantu keluarganya. Namun, ejekan paling menyakitkan datang dari Vina, manajer bagian administrasi yang terkenal angkuh. Dengan high heels berderap kencang, ia mendekati Randy yang sedang mengepel lantai dekat ruang rapat. "Hei, kamu!" bentak Vina sambil melipat tangan di dada. "Pel dengan benar. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Kantor ini bukan rumah kampungmu." Beberapa karyawan yang mendengar langsung menahan tawa, menutupi mulut sambil saling berbisik. Randy menunduk, menahan rasa sakit hati. "Baik, Bu," jawabnya pelan, tetap berusaha sopan. Vina mendengus sinis, lalu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Tampang boleh lumayan, tapi jangan kira itu bisa menolongmu di sini. Ingat, kamu cuma OB. Tugasmu bersih-bersih, bukan sok ganteng di depan orang-orang." Tawa kecil pecah dari sekeliling mereka. Randy menunduk semakin dalam, sapu pel di tangannya terasa berat. Ia tahu dirinya dianggap rendah, tapi dalam hati kecilnya ia bertekad. Suatu hari nanti, mereka semua akan menyesal sudah meremehkanku. Hari kedua Randy bekerja, ia berusaha melakukan tugas sebaik mungkin. Pagi itu, ia membawa nampan berisi cangkir kopi panas ke ruang rapat, tempat para manajer dan karyawan sedang berkumpul untuk meeting mingguan. Suasana begitu serius, semua orang duduk rapi menunggu arahan. Dengan langkah hati-hati, Randy masuk sambil menunduk sopan. "Permisi, ini kopinya, Bu," ucapnya pelan saat menyodorkan cangkir kepada Vina, sang manajer angkuh. Namun, entah karena tangannya sedikit gemetar atau lantai yang licin, sedikit tumpahan kopi mengenai meja. Hanya setetes kecil, namun cukup membuat Vina memasang wajah masam. "Astaga, lihat apa yang kamu lakukan," bentak Vina sambil berdiri. Suaranya nyaring, membuat semua kepala menoleh. Ruangan yang tadinya hening mendadak dipenuhi bisik-bisik. Beberapa karyawan menahan tawa, beberapa lainnya menggelengkan kepala, seakan menganggap Randy tak becus bekerja. "OB macam apa kamu ini? Disuruh bikin kopi saja tidak becus. Apa kamu pikir aku punya waktu untuk dilayani oleh orang ceroboh sepertimu?" lanjut Vina, kali ini lebih keras. Randy terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia hanya menunduk, mencoba meminta maaf. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja." "Diam. Jangan banyak alasan," potong Vina kasar, membuat Randy terhenti. Beberapa karyawan yang duduk di belakang saling menyikut, tertawa kecil sambil berbisik. "Hahaha, OB baru udah bikin masalah. Cuma ganteng doang, ternyata payah." Hati Randy terasa diremukkan. Semua mata menatapnya seperti ia adalah orang paling rendah di ruangan itu. Ia ingin sekali menghilang dari sana. Namun, di sudut ruangan, ada sepasang mata yang memperhatikan dengan seksama, mata seorang wanita muda berwibawa, dengan raut wajah dingin namun penuh rasa ingin tahu. Dialah Laras,
CEO muda perusahaan itu. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatap Randy dengan tatapan berbeda dari yang lain. Dalam hati Randy bergumam, "Kenapa harus begini? Apakah aku akan selalu dipandang rendah hanya karena pekerjaanku?" Sore hari setelah kejadian memalukan di ruang rapat, Randy kembali fokus bekerja. Ia membersihkan ruang direktur, menyapu, dan merapikan meja dengan telaten. Meski hatinya masih perih karena hinaan tadi, ia tetap berusaha profesional. Saat sedang menyusun tumpukan berkas di atas meja, pintu ruang direktur tiba-tiba terbuka. Langkah sepatu hak tinggi terdengar memasuki ruangan. Randy buru-buru menunduk, hendak mundur keluar. Namun langkah itu terhenti. Tunggu. Kamu OB baru itu, kan?" Suara lembut namun berwibawa terdengar. Randy menoleh, terkejut. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun berambut panjang, mengenakan jas hitam elegan. Wajahnya tegas namun cantik memesona. Aura wibawanya membuat siapapun segan. Dialah Laras Pramesti, CEO muda perusahaan itu. Benar, Bu. Nama saya Randy, jawabnya gugup, menunduk hormat. Laras tersenyum tipis. "Kamu yang tadi di ruang rapat, ya? Aku lihat semua orang menertawakanmu. Pasti tidak enak, ya?" Randy membeku. Tidak menyangka seorang CEO sebesar Laras memperhatikan dirinya. Ia ragu menjawab, takut dianggap lancang. Namun akhirnya ia berkata pelan, "Saya sudah terbiasa, Bu. Tidak apa-apa, selama saya bisa bekerja dengan baik." Laras menatapnya dalam, seolah membaca isi hatinya. Ada sesuatu pada cara Randy berbicara, sopan, rendah hati, namun juga menyimpan keteguhan. Jarang ada orang yang bisa tetap tenang meski diperlakukan tidak adil. "Saya suka orang yang pekerja keras," ucap Laras sambil melangkah lebih dekat. Randy hanya terdiam, dadanya berdebar kencang. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan kata-kata baik dari seorang CEO yang begitu dihormati. Sebelum pergi, Laras menoleh sekali lagi. "Teruslah bekerja dengan baik, Randy. Jangan biarkan kata-kata orang menjatuhkanmu." Pintu menutup. Randy berdiri terpaku, hatinya hangat untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di kantor itu. Dalam hati ia bergumam, "Ternyata masih ada yang bisa melihatku bukan dari seragamku." Keesokan harinya, kantor kembali sibuk seperti biasa. Randy sedang membersihkan lorong ketika terdengar suara keras dari arah pantry. Suara itu jelas milik Vina, manajer angkuh yang sejak awal selalu meremehkannya. "Dasar bodoh, kamu kerja pakai otak atau tidak?" bentak Vina sambil menarik lengan seorang karyawan junior bernama Rika, yang terlihat ketakutan. Hanya karena salah menaruh map, Vina melampiaskan amarah tanpa belas kasihan. Rika menunduk, air matanya menetes. "Maaf, Bu, saya tidak sengaja." Melihat itu, hati Randy terusik. Ia tahu posisinya hanya OB, tak punya hak ikut campur. Tapi melihat seseorang dipermalukan begitu kasar, ia tidak tahan. Dengan langkah berani, ia mendekat. "Bu Vina," ucap Randy sopan namun tegas. Mungkin dia memang salah, tapi tidak seharusnya dimarahi seperti ini di depan banyak orang. Kita semua bisa salah, bukan? Suasana pantry langsung hening. Semua karyawan yang melihat terkejut. Seorang OB berani menegur manajer? Itu sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Vina menoleh tajam, wajahnya memerah. "Kamu berani mengajariku cara memimpin? Kamu itu siapa?" Hanya OB rendahan berani-beraninya sok pahlawan. Randy tetap tenang. Ia menunduk sedikit, menahan amarah. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya tahu semua orang pantas diperlakukan dengan hormat." Karyawan lain yang tadi hanya diam mulai berbisik-bisik. Sebagian tampak kagum dengan keberanian Randy. Tanpa mereka sadari, dari balik pintu pantry, Laras berdiri memperhatikan. CEO muda itu baru saja hendak mengambil air minum ketika menyaksikan kejadian tersebut. Matanya berbinar, bibirnya terangkat membentuk senyum samar. "Jadi ini dia, pria sederhana itu ternyata punya hati besar," pikir Laras. Vina akhirnya mendengus kesal dan pergi dengan wajah masam. Sementara Rika berterima kasih kepada Randy dengan mata berkaca-kaca. Bagi semua orang, itu hanya kejadian kecil. Tapi bagi Laras, itu adalah bukti pertama bahwa Randy berbeda dari kebanyakan pria, tulus, berani, dan tidak takut membela kebenaran. Sejak kejadian di pantry,
Rasa benci Vina terhadap Randy semakin membara. Baginya, tak ada yang lebih memalukan daripada ditegur oleh seorang OB di depan banyak karyawan. Ia merasa harga dirinya diinjak. Di ruang kerjanya, Vina duduk sambil mengetukkan kuku di meja, wajahnya muram. OB sok pahlawan itu harus diberi pelajaran. Kalau dibiarkan, dia akan bikin aku makin kehilangan wibawa. Gumamnya penuh dendam. Tak lama kemudian, salah satu staf dekatnya masuk membawa laporan. Vina menatapnya tajam, lalu tersenyum licik. Bagaimana kalau kita buat dia terlihat sebagai pencuri? Bukankah gudang perlengkapan kantor sering terbuka? Kita bisa taruh sesuatu di sana. Staf itu ragu. Tapi, kalau sampai ketahuan. Tenang saja, aku manajer di sini. Semua orang pasti lebih percaya ucapanku daripada OB rendahan itu. Potong Vina dengan nada angkuh. Malam harinya, ketika kantor sudah sepi, Vina menyelinap ke gudang kecil dekat pantry. Ia membawa sebuah tablet kantor yang sengaja ia pinjam dari ruang kerja. Dengan senyum puas, ia menyelipkan tablet itu di antara tumpukan kain lap dan ember yang biasa dipakai Randy. Besok pagi, aku pastikan semua orang melihat siapa OB tidak tahu diri itu sebenarnya. Ucap Vina, terkekeh pelan. Keesokan harinya, kantor heboh. Vina pura-pura panik, berteriak lantang di depan karyawan. Tablet perusahaan hilang. Itu barang penting untuk laporan administrasi. Cari sekarang juga. Beberapa karyawan ikut panik, dan pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya, salah satu staf yang sudah diatur Vina menemukan tablet itu di gudang, tepat di tempat Randy biasa bekerja. Semua mata langsung tertuju pada Randy yang baru saja masuk membawa alat pel. Itu, tablet di tempatmu, Ren, seru seorang karyawan. Jangan-jangan, dia mencurinya. Tambah yang lain. Bisik-bisik meremehkan kembali terdengar, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Pantas saja OB itu sok berani. Ternyata maling. Ganteng doang, ternyata busuk dalamnya. Randy terdiam, matanya membelalak tak percaya. Bukan saya tidak tahu apa-apa soal ini. Suaranya bergetar, menahan rasa sakit karena difitnah. Vina melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Lagi-lagi OB rendahan bikin masalah. CEO harus tahu soal ini. Orang seperti kamu tidak pantas ada di perusahaan ini. Randy merasa seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Ia ingin membela diri, tapi semua orang sudah terlanjur menilai. Hanya ada satu sosok yang dalam hati mulai ragu akan tuduhan itu. Laras, sang CEO, yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Ruang rapat besar dipenuhi ketegangan. Semua karyawan berkumpul setelah berita pencurian tablet perusahaan menyebar. Randy berdiri di tengah, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Ia terus mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarkan. Sudah jelas, Bu Laras, kata Vina dengan lantang, sengaja menghadap CEO muda itu. Tablet penting perusahaan ditemukan di tempat OB ini. Bukti tidak bisa disangkal lagi. Saya sarankan dia segera dipecat sebelum merugikan lebih jauh. Seisi ruangan bergemuruh, beberapa karyawan mengangguk, sebagian lainnya hanya diam. Semua mata tertuju pada Randy yang tertunduk. Namun, Laras tetap tenang. Ia menatap tajam ke arah Vina. Benarkah begitu, Bu Vina? Bukti sudah cukup jelas. Jelas sekali, Bu. Jawab Vina percaya diri. Saya yakin semua karyawan juga melihat sendiri. Laras lalu menoleh pada tim IT yang berdiri di sampingnya. Tolong putar rekaman CCTV malam tadi. Semua terkejut. Layar besar di ruangan itu menyala, memperlihatkan rekaman dari gudang kecil dekat pantry. Adegan memperlihatkan seseorang masuk diam-diam saat kantor sudah sepi. Dan yang muncul di layar bukanlah Randy, melainkan sosok wanita berjas hitam dengan wajah jelas terlihat, Vina sendiri. Suasana seketika meledak. Itu, Bu Vina. Jadi dia yang menaruh tablet itu. Astaga, pantas saja terlalu semangat menuduh Randy. Wajah Vina pucat pasi, tubuhnya kaku. Ia berusaha menahan diri, tapi suaranya bergetar. Itu bukan saya, pasti ada kesalahan. Namun Laras menatapnya tajam, penuh wibawa. Jangan coba-coba berbohong. Semua orang sudah melihat. Kamu menjebak karyawan yang tidak bersalah hanya demi harga dirimu sendiri.
Perbuatan ini memalukan dan tidak bisa ditoleransi. Randy mendongak, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar membelanya. Vina terdiam, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Sementara itu, seluruh ruangan hening. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan Randy kini menunduk, malu atas prasangka mereka. Laras lalu menoleh pada Randy, suaranya lembut namun tegas. Kamu tidak bersalah, Randy. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun merendahkanmu lagi. Ruang rapat masih hening setelah rekaman CCTV diputar. Semua karyawan menunduk, malu telah salah menilai Randy. Sementara Vina berdiri kaku dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Laras, sang CEO, melangkah maju. Suara hak sepatunya terdengar tegas menghantam lantai, membuat semua mata langsung tertuju padanya. Ia berdiri di samping Randy, menatap semua orang dengan sorot mata penuh wibawa. Dengarkan baik-baik, ucap Laras lantang. Sejak awal, kalian menilai Randy hanya dari pekerjaannya sebagai OB. Kalian meremehkannya, menertawakannya, bahkan menghinanya. Dan ketika tuduhan palsu ini muncul, hampir semua orang langsung percaya tanpa memberi kesempatan dia membela diri. Beberapa karyawan menunduk semakin dalam, wajah mereka memerah karena malu. Laras melanjutkan, suaranya semakin tajam. Jabatan, posisi, atau seragam tidak pernah menentukan harga diri seseorang. Yang menentukan adalah hati dan integritasnya. Dan hari ini, kalian semua sudah melihat siapa yang benar-benar memiliki hati yang bersih. Bukan manajer angkuh, melainkan seorang OB yang kalian hina. Randy menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka seorang CEO sebesar Laras akan membela dirinya di depan semua orang. Kemudian Laras menoleh ke arah Vina. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bagian dari perusahaan ini. Segera serahkan semua tanggung jawabmu ke HRD. PT Graha Cemerlang tidak butuh orang licik dan pengecut. Vina terbelalak, tubuhnya lemas. Ia mencoba berbicara, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai, diiringi tatapan tajam penuh kekecewaan dari semua orang. Suasana berubah. Karyawan yang tadinya meremehkan Randy kini justru mendekat, meminta maaf dengan wajah tertunduk. Maaf, Ren, kami salah menilaimu. Kamu lebih baik dari siapapun di sini. Namun, Laras mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Ia menatap Randy dengan senyum tipis, berbeda dari wajah dinginnya tadi. Mulai sekarang, kamu bekerja di sini bukan lagi sebagai OB yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. Detik itu juga, di hadapan semua orang, CEO cantik itu berdiri tegak membela seorang pria sederhana yang dulu hanya dianggap rendah. Di dalam hati Laras, ia mulai menyadari sesuatu. Ada hal istimewa pada diri Randy yang tidak bisa ia abaikan. Sejak hari itu, pandangan seluruh kantor terhadap Randy berubah total. Mereka yang dulu meremehkannya kini menyapanya dengan sopan, bahkan beberapa karyawan yang tadinya suka menertawakan kini menawarkan bantuan. Namun, perubahan terbesar datang dari Laras sendiri. CEO muda itu, yang biasanya dingin dan menjaga jarak dari bawahannya, kini sering memperhatikan Randy. Bukan hanya sebagai OB, tapi sebagai sosok yang punya keberanian dan hati tulus. Suatu sore, ketika hampir semua karyawan sudah pulang, Laras keluar dari ruangannya. Ia melihat Randy masih sibuk membereskan meja rapat yang penuh dengan botol minuman dan kertas sisa meeting. Randy, panggilnya lembut. Randy menoleh kaget, lalu buru-buru menunduk. Oh, Bu Laras, maaf, saya belum selesai bersih-bersih. Laras tersenyum samar. Kamu selalu bekerja keras. Bahkan saat semua orang sudah pulang, kamu masih di sini. Kamu tidak pernah mengeluh, ya? Randy menggaruk tengkuknya, canggung. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu. Lagi pula, ini memang pekerjaan saya. Laras mendekat, mengambil satu gelas kosong dari meja, lalu meletakkannya di keranjang sampah yang dibawa Randy. Kamu tahu, tidak semua orang bisa tetap rendah hati meski sudah diperlakukan tidak adil. Itu yang membuatmu berbeda. Randy terdiam, dadanya berdebar. Kata-kata itu terasa begitu hangat, jauh berbeda dari semua hinaan yang pernah ia terima. Untuk pertama kalinya, ia berani menatap mata Laras secara langsung.
Mata CEO cantik itu begitu tajam. Namun di baliknya ada kelembutan yang membuat Randy kehilangan kata-kata. Sesaat, suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Akhirnya Laras berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Entah kenapa, setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa. Randy tercekat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Hanya senyum gugup yang akhirnya muncul di wajahnya. Di saat itu, tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Benih yang lahir dari ketulusan, keberanian, dan penghargaan, bukan dari status atau jabatan. Setelah skandal pencurian yang gagal ia rekayasa, Vina resmi diberhentikan dari jabatannya. Namun, wanita angkuh itu tidak menerima begitu saja. Ia mencoba mencari jalan kembali, bahkan mendekati dewan direksi untuk membela diri. Semua itu hanya kesalahpahaman, kata Vina dengan suara bergetar saat menghadiri rapat evaluasi khusus. Saya sudah mengabdi lama di perusahaan ini. Tidak adil jika saya disingkirkan hanya karena seorang OB rendahan. Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa anggota dewan mengernyit, tidak menyukai sikapnya yang masih merendahkan orang lain. Laras yang duduk di kursi pimpinan rapat hanya mengangkat alis. OB rendahan? Kamu masih juga tidak belajar, Vina? Suaranya dingin namun penuh wibawa. Ia lalu menoleh pada tim HRD dan IT. Tolong tunjukkan bukti lain yang sudah kalian kumpulkan. Layar proyektor kembali menyala. Kali ini bukan hanya rekaman CCTV di gudang, melainkan juga email-email internal yang membongkar kebiasaan Vina menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ada catatan transfer mencurigakan, serta kesaksian staf yang dipaksa menutupi kelalaiannya. Tidak, itu semua tidak benar. Fitnah, teriak Vina panik, wajahnya pucat pasi. Namun, bukti terlalu jelas. Dewan direksi tidak bisa lagi membelanya. Saya rasa keputusan CEO sudah tepat. Vina tidak pantas lagi ada di perusahaan ini, ucap salah satu direktur tegas. Seketika ruangan penuh tatapan sinis. Orang-orang yang dulu menjilat Vina kini menjauh. Tidak ada satu pun yang mau membelanya. Dengan tubuh lemas, Vina berjalan keluar ruangan. Sepatu high heelsnya berdetak tak beraturan, seolah menggambarkan kehancuran dirinya. Di lorong, ia melewati Randy yang baru saja membawa tumpukan dokumen. Tatapan Vina penuh amarah dan rasa malu. Semua ini gara-gara kamu, desisnya, hampir berbisik. Randy hanya menatapnya tenang. Saya tidak pernah ingin menjatuhkan siapapun, Bu. Semua yang terjadi hanyalah akibat perbuatan sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Vina lebih dalam dari 1000 ejekan. Ia menunduk, lalu pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan kantor dengan kehormatan yang hancur. Sementara itu, para karyawan yang melihat kejadian itu justru semakin menghormati Randy. Kini, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Dan di balik semua itu, Laras tersenyum kecil. Ia tahu, inilah saatnya menunjukkan pada semua orang bahwa pria sederhana itu lebih berharga daripada sekadar seorang OB. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Vina. Suasana kantor jauh lebih tenang, tanpa tekanan dan hinaan yang dulu sering menyelimuti Randy. Kini, karyawan lain justru menghargainya, bahkan sering meminta bantuannya dengan sopan. Namun perubahan terbesar ada pada hubungannya dengan Laras. CEO muda itu semakin sering meluangkan waktu untuk berbincang dengannya. Tidak lagi sekadar ucapan singkat, tapi obrolan yang hangat dan penuh ketulusan. Suatu malam, setelah acara besar perusahaan selesai, semua karyawan berkumpul di ballroom hotel untuk jamuan makan malam. Musik lembut mengalun, lampu kristal menggantung indah, dan semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Randy, dengan jas sederhana pinjaman dari rekannya, berdiri di sudut ruangan, merasa canggung. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan para tamu penting dan direktur yang hadir. Tiba-tiba, sorotan mata semua orang tertuju pada panggung kecil. Laras melangkah anggun dengan gaun hitam elegan. Setelah memberikan pidato singkat tentang keberhasilan acara, ia menatap ke arah Randy. Dan ada seseorang yang ingin saya hargai malam ini, ucap Laras dengan suara lantang. Dia mungkin bukan manajer, bukan direktur, bukan pula orang yang pernah kalian anggap penting. Tapi dialah yang mengajarkan kita arti kejujuran, keberanian, dan ketulusan. Semua orang menoleh,
mengikuti arah pandangan Laras. Randy membeku. "Randy," panggil Laras sambil tersenyum. "Maukah kamu naik ke sini?" Dengan wajah kaku dan jantung berdebar, Randy melangkah ke panggung. Bisik-bisik terdengar di antara para karyawan. "Itu Obe. Kenapa CEO memanggil dia?" Wah, seperti Laras akan menggandeng tangannya di depan semua orang. "Bu, saya." "Panggil aku Laras," potongnya lembut sambil tersenyum. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Pria sederhana yang dulu hanya dianggap Obe rendahan, kini berdiri sejajar dengan seorang CEO cantik yang jatuh hati padanya. Dan bagi semua orang yang pernah meremehkannya, tak ada lagi pilihan selain menunduk malu.